Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Nah, sistem reproduksi pada wanita adalah sekumpulan organ internal dan eksternal yang berfungsi untuk produksi sel telur atau ovum, pengaturan hormon seks, menstruasi, aktivitas seksual, serta kehamilan dan kelahiran bayi. Nah, sistem ini mencakup organ-organ seperti ovarium, tuba falopi, rahim atau uterus, dan vagina yang bekerja secara terpadu untuk memfasilitasi proses reproduksi wanita dari masa pubertas hingga menopause. Nah, fungsi utama sistem reproduksi wanita yang pertama sebagai produksi sel telur atau ovum. Ovarium menghasilkan sel telur yang merupakan jamit betina untuk pembuahan. Yang kedua, produksi hormon seks. Ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan mendukung kehamilan. Yang ketiga, menstruasi. Siklus produksi bulanan yang mempersiapkan tubuh wanita untuk kemungkinan kehamilan dan mengeluarkan darah menstruasi jika tidak terjadi pembuahan. Selanjutnya, pembuahan dan kehamilan. Sistem ini menyediakan tempat bagi sperma untuk membuahi sel telur dan kemudian mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan. Selanjutnya, apa sih organ-organ utama sistem reproduksi pada wanita? Yaitu yang pertama ada organ eksternal atau genital eksternal vulva, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada labia, lipatan kulit yang meliputin dan melindung lubang vagina. Yang kedua ada klitoris, yaitu organ sensori kecil yang berfungsi untuk menikmatan seksual. Yang ketiga ada tabung berotot yang terbuka keluar berfungsi sebagai jalan masuk penis saat berhubungan seks, janin lahir dan salur keluarnya darah menstruasi. Baiklah, yang kedua ada organ internal, yaitu genital internal. Bagiannya ada ovarium, yaitu kelenjar terbentuk oval yang memproduksi sel telur dan hormon seks. Baiklah, selanjutnya ada tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim dan merupakan tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Selanjutnya ada rahim atau uterus, yaitu organ berotot tempat terjadinya implementasi embrio dan perkembangan janin selama kehamilan. Baiklah, yang terakhir ada serviks atau leher rahim, yaitu bagian bawah rahim yang membuka ke vagina. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu menstruasi. Menstruasi atau datang bulan adalah perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi, baik FSH estrogen atau LH progesteron. Periode ini penting dalam hal reproduksi. Pada manusia, hal ini biasanya terjadi setiap bulan sejak menarse sampai menopause. Fungsi utama menstruasi yang pertama ada persiapan kehamilan. Setiap bulan, tubuh mempersiapkan dinding rahim agar siap untuk menerima pembuahan. Jika pembuahan tidak terjadi, dinding rahim yang kaya akan pembuluh darah akan luruh. Yang kedua, ada pengeluaran dinding rahim. Dinding rahim atau endometrium yang sudah menebal dikeluarkan bersama dengan darah melalui vagina. Ini adalah proses normal yang dikenal sebagai menstruasi atau haid. Selanjutnya ada proses terjadinya menstruasi. Menstruasi terjadi ketika sel telur tidak dibuahi menyebabkan kadar hormon estrogen dan progesteron turun. Penurunan hormon ini mengakibatkan luruhnya lapisan dinding rahim yang menebal untuk kehamilan. Lalu dikeluarkan bersama darah dan lendir melalui vagina selama 2-7 hari. Nah, kita masuk ke proses tahapan terjadinya menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi. Ini adalah hari pertama siklus menstruasi Anda, di mana lapisan dinding rahim endometrium yang sudah menebal dan penuh pembuluh darah mulai meluruh. Yang kedua, fase folikuler. Setelah darah menstruasi keluar, hormon FSH atau hormon perangsang
folikel merangsang pertumbuhan folikel di ovarium yang mengandung sel telur yang belum matang. Hormon estrogen juga meningkat, menyebabkan dinding rahim kembali tumbuh dan menebal. Yang ketiga, ovulasi. Pada sekitar hari ke-14 dalam siklus 28 hari, lonjakan hormon LH atau hormon luteinizing memicu ovarium untuk melepaskan sel telur yang sudah matang. Yang keempat, fase luteal. Sel telur yang terlepas bergerak ke tubuh falopi. Jika tidak dibuahi oleh sperma, sel telur akan mati, tapi kehamilan korpus luteum atau jaringan sisa folikel akan menyusut. Yang kelima, darah mangering. Penurunan hormon progesteron dan estrogen yang drastis menyebabkan dinding rahim tidak dapat dipertahankan dan mulai meluruh, memicu menstruasi dan siklus pun berulang. Dan darah yang keluar selama menstruasi mengandung darah, sel-sel endometrium, cairan, vagina, dan enzim.